tayangan-tayangan kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga share to all your friends dan follow Instagram kita di @bincang_bintang. Oke, so sekarang di samping aku sudah ada narasumber kita, satu pria tampan dan satu wanita cantik sekolah. Ya, ini adalah kapten tim basket SMA Negeri 2 Jember. So, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, silakan nih kenalan dulu nih dari mbaknya dulu nih ke penonton-penonton yang ada di podcast Bincang Bintang. Perkenalkan, nama saya Via Rizwania, bisa dipanggil Via. Saya dari kelas 12 IPA 6 dan saya ikut ekskul basket. Jabatan saya di basket itu kapten tim putri dan juga sekaligus menjadi sekretaris basket tim putri dan putra. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Raffi Maulana. Aku dari kelas 12 IPA 1. Di SMA 2 ini aku mengikuti ekskul basket dan aku sebagai kapten tim putra dan sekaligus ketua umum ekstrakurikuler basket. Oke, so ini adalah kapten tim basket SMA Negeri 2 Jember. Yang satunya ada Kak Via dan satunya ada Kak Rafli nih guys. Nah, for your information, jadi mereka berdua ini bersama timnya, nanti tim basket putra dan putri SMA Negeri 2 Jember akan bertanding di, bisa dibilang ini kompetisi yang sangat fenomenal, very very popular. Mungkin sampai sekarang juga masih populer. Ini adalah event nasional, yaitu adalah DBL. Mungkin kalian bisa cari di Google apa sih itu DBL dan kegiatannya apa aja bisa kalian cari. Nah, for information, kalau misalnya kalian kepo terkait dengan DBL, nah ini dia tayangannya. Developmental Basketball League atau DBL, sebelumnya bernama The Taxi Basketball League, adalah sebuah kompetisi liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia. DBL dimulai di Surabaya pada 2004. Liga ini diniati sebagai liga SMA yang sederhana, tetapi diselenggarakan dengan cara yang benar. Dalam kompetisi ini, tidak boleh ada pemain profesional atau semi-pro. Pemain harus student athlete, tidak boleh ada sponsor rokok, alkohol, dan minuman berenergi. DBL mencatat sejarah lewat 2 kolaborasi internasional. Yang pertama adalah kerjasama jangka panjang dengan liga basket paling bergengsi di dunia, yaitu NBA, dan kolaborasi internasional kedua adalah dengan pemerintah Australia. Pada tahun 2018, DBL sudah terlaksana secara konsisten di 30 kota di 22 provinsi di Indonesia. Secara total, partisipan Liga DBL tumbuh hingga menyentuh angka 1,2 juta orang di Indonesia. Belum ada liga olahraga tingkat pelajar yang mampu melibatkan anak muda sebanyak yang dilakukan DBL Indonesia. Prestasi ini diakui oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Karena prestasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang para pemain terbaik Liga DBL ke Istana Negara Bogor. Tim dari SMA Negeri 2 Jember pun turut menjadi partisipan dalam DBL ini. Salah satu prestasi yang membanggakan dari tim Smada yaitu juara putra Honda DBL East Java Series South Region 2 tahun berturut-turut, yakni pada 2008 dan 2009. Tim Smada Jember punya skill pemain di atas rata-rata dan teamwork solid. Guard Syafiuddin Rizal bertindak sebagai mesin point. Tembakan 3 angka dari guard Alfa Praditya juga berbahaya. Inti kekuatan Jember ada pada kapten tim, Arif Hidayat. Dia punya skill mumpuni, tembakan akurat, sekaligus ahli mengatur serangan. Selain itu, prestasi yang menjanjikan diperoleh tim basket SMA Negeri 2 Jember di Honda DBL East Java Series 2019 South Region. Tim putra dan putri mereka sukses menginjakkan kaki ke fase Big 8, meskipun langkah mereka terhenti sampai di sana. Oke, kali ini kita sudah masuk pada segmen This or That or A and B. Nah, jadi para narasumber nih, habis ini aku akan kasih sebuah pertanyaan dan kalian harus memilih antara A atau B dari pertanyaan yang aku berikan. Yang pertama, kalian lebih milih basket atau akademik? Basket, oke. Bapak Ibu guru, tolong di screen capture di monitornya ya. Mungkin mereka pilih basket daripada Bapak Ibu semuanya. Oke, pertanyaan kedua. Mandi sesudah olahraga atau mandi sebelum dan sesudah olahraga? Oke, mandi sebelum dan sesudah olahraga. Bersih ya nih ya kapten-kapten kita ya.
bersih banget. Mandi sebelum dan sudah olahraga. Kenapa? Memang nggak nyaman kah kalau misalnya olahraga mandi setelah olahraga atau gimana? Lebih nyaman kalau sebelum olahraga juga mandi juga, itu kayak apa, lebih seger gitu. Oh, lebih segar. Kalau Rafli? Ya sama kayak gitu. Oke, lebih seger nih guys, katanya. Heeh. Oke, yang pertanyaan ketiga, air putih atau minuman isotonik? Putih. Air putih, sehat ya nih ya kapten-kapten kita ya. Minum air putih. Kalau aku sih milih minuman isotonik sih. I think lebih comfort gitu aja. Pertanyaan keempat, olahraga tanpa musik atau olahraga dengan musik? Tanpa musik. Tanpa musik? Tanpa musik. Why? Lebih fokus dan kayak gak ada gangguan dari suara-suara lain gitu, kayak lebih tenang gitu, kayak Oke. fokus dan tenang gitu. Fokus dan tenang, lebih bisa fokus pada target yang akan kita capai dari olahraga itu ya. Kalau Rafli juga mungkin sama? Ya kurang lebihnya sama. Hampir sama ya. Kalau aku sih harus dengan musik sih, karena aku akan me-enjoykan badan aku untuk berolahraga. Karena kalau tanpa musik aku akan tegang juga. Gitu. Oke, yang terakhir, outfit sporty atau outfit casual? Sporty. Oke, casual. Beda nih. Kok kebalik ya kayaknya, biasanya yang cowok-cowok suka sporty, yang cewek suka casual. Ya dari Via dulu, kenapa suka style sporty nih? Karena lebih pede pakai jersey basket dan lebih keren gitu aja. Oke, lebih keren. Oke, standar. Oke. Kita udah bisa menyamakan standar. Oke, kalau misalnya si Rafli nih, Ya, kenapa? kalau dari aku pribadi sih kayak apa ya? Kalau misalnya buat olahraga ya olahraga, kalau misalnya casual kan lebih cocok buat kayak fashion gitu lah. Oke, oh, kalau ke mall nggak mungkin juga pakai jersey Nah, basket ya. ya. Oke, masuk akal. Oke, itu adalah game This or That. Oke, so kali ini kita masuk pada segmen question form. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, question form ini nanti aku dan Kak Pia dan Kak Rafli itu akan memasukkan bola pingpong ini ke gelas-gelas yang sudah disediakan pertanyaan. Nah, setiap bola yang masuk itu ada pertanyaan-pertanyaan dan mereka harus jawab. Kalau bisa aku masuk, ya berarti ada pertanyaan dari aku. Kalau misalnya mereka masuk, ada pertanyaan dari mereka. That's all. Oke, langsung aja kita main. Ya, siapa dulu? Nah, kita shoot dulu aja. Shoot. Shootnya betul di kertas. Oke. Benar atau enggak? Ya, benar. Oke. Dulu ya. Oke. Masuk. Okay. The first question. Ya. Untuk sebutkan motivasi untuk menjaga semangat dalam bermain basket. Dari Via dulu. Kalau mau juara ya kita harus semangat dan harus bekerja lebih keras lagi gitu, kayak lebih memotivasi gitu, kayak ya I can do that. I can do it anything. I trust with myself. Kayak gitu. Yes. Aku percaya sama diri sendiri. Aku harus bisa menang gitu. Kayak gitu ya. ya Kalau Rafli, bagaimana cara menjaga motivasi sebagai motivasi menjaga semangat? Untuk menjaga semangatnya. Ya kalau misalnya target yang pertama dan terlampaui, harus buat target yang selanjutnya. Oke, berarti harus ada target. Harus nggak boleh stuck di tempat ya. Ya, betul. Oke, motivasi ya sangat. Oke, lanjutnya aku ya. Ya. Pusing ya. Lanjut. Oke, the next question. Jago. Ini via mulu, ini Rafli kapan masukinnya? Masih menyimpan. Oke, saya adalah pemain di posisi apa dalam tim basket dan saya bertugasnya untuk apa? Nah, jadi dia dulu nih, posisinya apa? posisi saya itu posisi forward, jadi pemain 2-3 atau 3-4 juga bisa. Jadi itu kayak
lebih membantu playmaker untuk mengatur bola. Jadi pemain di sayap kanan atau sayap kiri gitu. Jadi kayak tugasnya untuk ngedrive bola masuk ke ini. Forward tuh berarti penyerang ya, lebih ke penyerang utama forward, right? Betul nggak? Iya betul. Kalau misalnya Rafli? Kalau aku posisinya di guard atau lebih spesifiknya itu di point guard. Atau bisa disebut posisi satu lah. Yang tugasnya kayak bagi bola, mengatur penyerangan timnya gimana, terus kayak mimpin tim di lapangan mau kayak gimana nanti mainnya gitu. Oke, itu ada posisi dari kapten kita pada hari ini. Jadi ini ada forward, satunya ada guard, ya, ada point guard. Good. The next question, apa ya? Gue ya. Ya. Oke. Jadi gue gak masuk. Bisa. Nah, berarti aku juga ada pertanyaan. Oke. Nggak ada. Jadi, Ini Via kayaknya yang jago masukin bola ya. Loh, kan masuk lagi. Oke, berarti Via dan Rafli yang selanjutnya. Permainan basket itu ditemukan oleh siapa sih dan kapan diciptakannya? Nah, ini harus pemain basket tahu nih jawaban ini. nah, kalau ditemukannya itu pada tahun 1 Desember 1891 oleh James Naismith. Oke. Bener pemirsa semuanya di sini, betul ya? Ya. Kalau juga nggak tahu guys. Oke, berarti pemain kita selain fisiknya main, gamenya juga main, edukasinya juga main juga dalam basket ya. Permainan yang sangat bagus. Oke, aku nih lagi. Oke. Kena ya? Oke, apa? Pertanyaan buat Kak Angga. Tim nonton basket yang fokus ke permainan atau jadi supporter dari luar? Secara personal gue adalah tipikal orang yang kalau nonton basket itu fokus ke permainan. Jadi karena apa? Kalau misalnya gue datang ke suatu pertandingan itu pasti gue demen. Aku demen sama tim yang sedang bermain. Dan kayaknya matchnya seru nih antara ini sama ini. Nah jadi kayak ya karena memang basicnya aku juga dari pemain basket, akhirnya di dunia juga. Tapi kan akhirnya kan alamku kan juga berasal dari arah yang sama kayak kalian. Otomatis gimana pun ketika lihat basket, aku bukan lihat penontonnya, tapi aku lihat matchnya, ya terkait dengan pertandingannya. Seru nih. Wah itu lay up, shooting nggak 3 point nggak kena aja deh. Oke, lanjutnya. Oke, masuk. Iya mulu yang masukin. Tapi apa? Oke, pemain basket favorit kalian apa? Dari dia dulu. Aku James lah. Oh, Johnson. Oke, kalau Rafli? Kalau pribadi ya Klay Thompson. Oke, pemain favorit dulu. Mungkin kita kayaknya pemain populer orang lagi juga dunia sama anak muda. Aku juga generasi muda, guys. Oke. Oke, next. Sebutkan lagu yang menggambarkan pertandingan basket. Oke, lagu yang menggambarkan pertandingan basket. Ya, Nih, buat tim DBL semua yang ada di luar sana yang menonton hari ini, we love Semada, we do semuanya. We love Semada, we do. We love Semada,
you. Bila semuanya we love you. Oke itu. Itu legend dari aku dan DBL Malang, DBL Surabaya, event-event lokal, semua basket pasti lagunya. Nih tadi sempat masuk. Tadi gue bacain aja. Sebutkan 3 pemain basket di Indonesia. Yang sekarang ada Hidayat ya, alumni Ada Hidayat. Ya. Oke, Mas Arif, ada Mas Arif. Depan gitu pemain Instagram. Terus yang kedua ada Isaya Saudari. Oke. Terus yang terakhir ini itu ya baru juga rasa kata sama saya itu Marcelo Rebelli. Oh, oke. Ini lagi viral. Iya, lagi. Oke, kalau dia sendiri, Ayo. kalau nggak punya pemain favorit, siapa ini yang pemain idaman? Oh, Yang main di daerah Alsa loh. Gak apa-apa, terserah. Itu Elisa Erika dari itu yang anak tunggalnya itu. Oke. Terus ada Erita sama Erlina yang kembar. Oke. Itu dan ada lagi Amel yang tinggi banget tuh. Pernah dengar sih, tapi cuman nggak tahu orang lain pernah dengar. Katanya sih dia lagi waktu di dunia basketnya lagi up bukan up sih. Gimana ya? Dia lagi naik daun ya kayaknya. Pemain basket Indonesia sebenarnya nggak sebenarnya suka sih. Sebenarnya nggak punya pandangan dari pemain basket Indonesia, tapi cuman aku ada pemain favorit di zamanku juga. Di alumni Semarang juga dia dulu nih ke yang kembar juga. That's my inspiration. Jadi aku dulu itu satu sanggar gitu, bukan satu pelatihan juga di sebuah klub basket di waktu SD kelas 6. Jadi aku waktu SD kelas 6 sama dia juga mereka berdua latihan. Dia latihannya tekun banget. Jadi that's my inspiration to get dream. Dia memang kerja kerasnya. Kalau udah nikah semua sebenarnya. Cuma apa ini? harus yang nyusul ya. Oke, lanjut. Apa ya? Make apa sih? Ya. Oke, finally Rafli. Finally, oke. Pertanyaan untuk Rafli dan Fia. Menjadi pemain basket profesional atau menjadi pemain basket hanya sebagai hobi? Dari Rafli dulu nih. Kalau pengen jadi profesional basket itu ya punya niatan juga. Berarti ya semua orang lah ya. Ya pasti juga punya. Ya cuman kalau misalnya dari orang tua ya dari keadaan disuruh nanti gimana ya mungkin sekarang jadi hobi juga. Oke, berarti dia dulu. Kalau Fia? Ya sama sih, pengennya sih mau jadi pemain profesional, tapi kan di luar sana juga banyak yang lebih bagus, kayak lebih ada di atasnya aku, jadi kan kayak ya cuma ingin aja, kayak pengen aja gitu jadi pemain profesional, tapi kan kalau keadaannya kayak gini kan ya biasa. Ya. Sementara jadi kalau misalnya besok aku kabarkan jadi profesional ya dibiarin aja ya. Ada kesempatan. Ibaratnya semua pemain basket ini lah jadi pemain profesional. Ya pasti dilihat orang juga kemana-mana, main di mana-mana, juga populer dan juga skillnya juga agak diremehin lawan kan masih. Jadi pemain profesional tuh idaman semua pemain basket. Bukan cuma di Jember ya, mungkin di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia juga pengen jadi pemain profesional. Betul kan? Oke. Ya, I think that's all sih. In the end, semoga podcast kita ini dapat motivasi jiwa dan raga generasi muda di luar sana. Terima kasih untuk yang tetap bertahan dan terus berusaha, teruslah melangkah dan menggapai asa. Dan So tadi kita udah ngomong-ngomong bareng kapten tim putra dan tim putri basket SMA Negeri Jember yang akan bertanding di DBL Surabaya. Dan kali ini di samping aku sudah ada bintang tamu baru, atau narasumber baru, yaitu supporting sistemnya tim basket yang akan bertanding di
pertandingan DBL yaitu tim tari dan tim dance SMA Negeri Jember dan ekstrakurikuler SBS. Hai. Gimana kabarnya, sehat? Oke, sebelum kita masuk tanya-tanya nih aku nih, silakan nih perkenalan diri dulu, siapa sih kalian ini dan apa ekstrakurikuler yang kalian ikuti, terus gimana feel-nya sudah bisa berpartisipasi di event DBL yang sangat fenomenal. Dari kamu dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hening Putri Binarwanti, biasa dipanggil Binar. Di sini saya menjabat sebagai ketum baru SBS tahun 2021-2022. Perasaan saya waktu mengikuti lomba DBL ini, itu yang pasti senang, bangga, karena kita bisa mewakili sekolah, terus membawa nama sekolah gitu, itu membanggakan banget. Oke, Binar ini sudah intinya menjadi tim kebanggaan sekolah itu kan nggak mudah. Ya, jadi gitu. Dunia seperti itu. Oke. Yang selanjutnya nih dari dance nih ya. Ada apa nih? Hai semua, perkenalkan nama aku Jessica Emilia Putri dari 1242. Di sini saya mewakili dance dan saya juga mengikuti school dance. Saya sebagai ketum lama ekstrakurikuler SBS juga. Perasaan saya dipilih DBL ini pastinya tuh senang banget, bangga juga karena ya kan kayak bagus banget gitu loh DBL eventnya gitu. Oke, berarti panggilnya Grace, gitu tuh Putri atau Grace. Grace, oke. Binar dan Grace, sampai aku dari Binar dan kalau Binar mewakili tim tari tradisional, kalau Grace yang dari dance, oke. Oke, gimana sih menurut kalian seleksi awal masuknya itu apa ada seleksinya atau memang langsung gitu aja? Untuk ekskulnya atau DBL? Untuk tim DBL Ya ada seleksinya sendiri. ada seleksinya, ketat banget nggak? Iya, Ketat. dinilai satu-satu. Oke, kalau misalnya dance, Sama ada seleksinya juga. personal dia. Dikasih enggak kayak diundi gitu. Tiga Oh. anak. Nanti dikasih koreo kurang lebih semenit, itu nanti suruh bawain. Oke, waduh, memang profesional banget ya pelatih-pelatihnya ya, yang personal, yang ini per tim. Jadi yang ini melihat kekompakan, yang ini lihat skill secara detail dari setiap orang. Ya, oke. Oke, sekarang kita sudah masuk pada segmen games yes or no. Jadi sudah di tangan kalian sudah ada dua papan, yaitu bertuliskan yes or no. Jadi Binar sama Grace nanti harus menjawab pertanyaan dari saya. Nah, pertanyaannya nanti kalian harus jawab ya atau enggak. Jadi kalau misalnya jawabannya yes, setuju, kalian angkat yang warna hijau. Kalau no, angkat yang warna merah. Oke? Oke, pertanyaan pertama. Tari atau dance adalah hobi saya sedari kecil. Yes or no? Oke, yes. Jadi memang dari kecil udah nari nih ya. Binar sama Grace ya. Kalau Binar dari umur berapa nari? Dari TK sih. Dari TK berarti umur 5 tahunan ya? Iya. 5 tahunan. Kalau Grace? Sama TK. TK, waduh. Seorang performance dari kecil nih, dari TK. Nah, yang selanjutnya, saya akan bekerja di bidang tari atau dance saat dewasa nanti. Yes or no? No? Yes, oke. Oke, dari Binar dulu, kenapa kau milih yes? Soalnya emang sudah jadi cita-cita saya dari kecil. Soalnya guru saya itu orangnya udah sampai go internasional gitu. Oh, Jadi saya juga pengen nyontohin. Your teacher is your inspiration. Yes. Oke, kalau misalnya Binar, kenapa? Why? Kenapa milih no? I think that's just your hobby atau gimana? Menurut Grace itu kan kalau dia tuh cukup dijadiin hobi gitu, Mm-mm. nggak mau dia jadiin pekerjaan juga. Oh, bukan prioritas utama. Mungkin ada prioritas-prioritas yang lainnya. Oke. Oke, yang selanjutnya, outfit dan make up membuat saya kesusahan menari. Yes or no? Outfit dan make up membuat saya kesusahan menari. No? No. No. Oke, seorang penari harus bisa menggunakan apapun dari perintilan-perintilan apapun yang ada di tubuh kita. Benar banget. Kita adalah seorang penari. Aku juga penari, guys. Yang terakhir, saya bangga menjadi bagian dari tim tari atau dance. Yes. Yes. I'm so proud of this. Oke. Pertanyaan tambahan ekstra deh, ekstra. Kegiatan tari dan dance saya lebih penting daripada kegiatan akademik saya.
Yes or no? Dua-duanya boleh gak sih? Gak boleh pilih satu. Yes. Yes or no? No, yes or no? Yes. Yes, yes. Aku juga yes. Jadi kita sama, guys. Oke. Sebagai seorang menari, aku memprioritaskan menari karena menari make me enjoy for my life. Untuk belajar apapun jadi lebih menyenangkan, right? Ya nggak sih? Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru karena kami memilih menari. Oke, itu adalah segmen dari games yes or no. Oke, selanjutnya aku akan tanya-tanya nih seputar kegiatan kalian di untuk join di tim DBL dari bidang dance ya, di bidang tarinya. Dan kan kalian kan kita tahu sendiri bahwa dance dan tari ini adalah supporting sistemnya pemain basket di tim DBL. Dan aku juga alhamdulillah juga pernah merasakan hal tersebut dan itu I think is not easy karena persaingan kita sangat ketat banget. Menurut kalian yang membuat kalian harus berusaha ekstra untuk join, untuk menang di tim DBL dari segi apanya? Ataukah dari aku memang harus cantik atau gimana? Ya terserah. Dari Binar dulu, dari mana Grace? Oke. Harus totalitas sih. Totalitas. Soalnya Kak eman banget gitu loh, sayang banget udah capek-capek seleksi DBL, udah usaha keras, masa nggak totalitas? Oke, yang penting totalitas ya, all out. Mau nanti jadinya muka nggak jadi muka, ya nggak apa-apa. Problem. Gitu. Terus kalau misalnya Binar, Yang penting itu usaha dulu. Usaha, berdoa, sama kekompakan. Ya itu paling penting sih. Soalnya kalau misalkan terjadi hal yang nggak diinginkan gitu, itu ya nggak usah kecewa. Soalnya ya kita emang udah ngasih yang terbaik buat nantinya. Oke. Kan biasanya kan kalau tim kan susahnya kan gini. Oke, secara personal kalian skillnya bagus, tapi ada untuk menyamakan skill dalam satu tim kan susah. Bagaimana kalian cara mengatasi hal tersebut? Biasanya kan untuk kan kalian pengen tim DBL ingin perform yang terbaik dan juga terdebes untuk sekolah. Kan untuk menyamakan chemistry di antara sama seperti ini, menyamakan chemistry antar anggota itu kan gak gampang. Bagaimana cara kalian menanggulangi hal tersebut? Ya dari Grace dulu. Kalau Grace kan pasti kalau chemistry itu kan didapat kalau kita tuh deket banget sama anaknya sih. Itu ya berusaha gitu, kayak misal satu sama lain tuh nggak saling kenalnya, itu deket, sering main bareng atau sering ngobrol bareng, bercanda bareng gitu. Terus kalau misalnya nyamain power itu mungkin bisa di latihan berkali-kali, diulang-ulang lagunya sampai benar-benar bagus. Oke, diulang-ulang terus saling akrab aja nih ya. Kalau misalnya Binar? Hampir sama. Jadi yang pertama kita itu sering komunikasi bareng gitu. Komunikasi. Ya, jadi biar makin deket, terus nggak ada jarak gitu intinya. Oh, nggak ada jarak di antara kita ya saya. Oke, jadi kalau sharing pengalaman yang ketika kita sama-sama seorang dancer dan seorang penari ya. Ya memang chemistry itu, memang komunikasi itu penting kan dalam satu tim. Kalau misalnya zaman mungkin zaman kalian cuma ketemu waktu latihan. Kalau zamanku dulu kita ke kantin dalam satu tim tuh harus booking tempat kantin tuh buat satu meja buat kita anak dance top. Udah, yang lainnya nggak boleh ada yang lain. Jadi satu meja ya udah makan kita set bareng. Misalnya satu tim ada 12 ya 12 kita di situ. Nggak boleh ada yang nemati yang lain. Kita harus booking gitu. Karena untuk membangun chemistry memang chemistry susah kan. Karena kan kita dari pribadi yang berbeda. Iya kan, kalau ada yang skillnya di atas, ada skillnya di bawah, ataupun yang ada yang ngambekan, ada yang paling sabar, yang kalem bisa diapa-apakan gitu kan ya dalam tanda kutip. Kan itu kan susah kita menamakan chemistry. Jadi kan memang komunikasi penting. Iya nggak sih? Iya. Oke, terkait dengan latihan tim DBL nih. Kalian nih latihannya itu porsi latihannya sudah mulai berubah atau memang seperti latihan pada ekstrakurikuler yang pada biasanya? Dari Grace mungkin? Berubah sih Pak. Berubah. Kita tuh ambil untuk minggu-minggu awal itu 3 sampai 5 kali pertemuan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Soalnya kalau lebih kan kita juga butuh istirahat, mungkin banyak-banyak tugas juga, soalnya kita masih pelajar. Tapi untuk nanti H-10 atau H-7 itu kita bakal latihan tiap hari. Oke, berarti harus lebih ngebut di bagian akhirnya ya.
Oke, kalau lanjut dari Binar sendiri Kalau gimana? dari tari, jadwal biasa itu kan hari Kamis dan Sabtu. Tapi kalau buat DBL, kita udah mulai latihan tiap hari kecuali hari Minggu. Jadi kita lebih di awal dulu. Jadi yang penting itu hafal gerakan. Kalau sudah nanti kita bisa komposisinya. Oke, yang penting koreo pasti sama kan ya, pasti koreo dulu habis itu kita lebih ke movingnya, lebih ke oposisinya. Oke. Oke, yang selanjutnya, kalian pernah nggak sih yang namanya nangis nih, feel bad atau bad mood ketika kalian merasa, duh temanku kok cepet sih bisanya, kok aku kok nggak bisa sih konsep yang ini, gerakan yang ini. Kalian pernah nggak sih bad atau nggak nangis, mungkin bad mood mungkin? Ya, Pernah nggak sih kalian berdua? Ya. Ya pernah, cuman nggak terlalu kesel banget sih ya, karena emang kemampuan tiap orang beda-beda sih Pak. Ya udah. Tapi itu pernah kesel kan ya? Iya, pernah. Kalau Grace pernah juga. kesel. Ya usahanya ya waktu yang lain itu istirahat, mungkin Grace tuh nyoba lagi diulang sampai bener-bener Grace ngerasa tuh Grace mantep gitu. Oke. Memang kalau misalnya kita seorang penari kan memang latihannya bukan cuma di sanggar aja kan, kita kan di rumah juga harus latihan. Apalagi kalau misalnya aku dulu tuh sampai pernah dibilang kalau Angga sudah headsetan, wes ojo diganggu, ojo diganggu, kena serangap kabeh, gitu. Terus kalau tadi berarti kalau misalnya sudah feel bad, bagaimana cara menanggulangi dari hal tersebut? Kalau sudah bad mood kan malas kan ya buat latihan kan ya, gimana cara kalian menanggulangi? Kalau Grace tuh malah nggak ngerasa males, malah pengen terus. Iya, nyoba terus gitu sampai bisa. Bener-bener Kepo bisa. ya, keponya semakin meningkat ya. Oke. Kalau Binar Ya sama sih. Jadi makin gitu makin. latihannya. Oke, itu semakin nggak bisa harusnya tambah semakin keras ya, bukan semakin kendor. Tuh dengerin guys, buat para penari di luar sana, semakin Anda nggak bisa harusnya semakin tambah bekerja keras. Oke, terkait dengan aksi panggung nih sekarang. Panggung kalian nih, pengalaman experience kalian di dunia panggung. Udah berkecimpung di dunia berapa lama sih kalian? Kalau aku jujur, aku kan baru masuk dunia panggung itu dari tahun 2014 aku baru naik panggung. Karena aku dulu basicnya adalah anak basket, pindah ke bagian tari. Terus kalau Binar sendiri? Sudah dari TK sudah sering tampil. Dari TK berarti sekarang TK 6 tahun ya bisa bilang 10 tahunan lah ya. Kalau Grace tuh dulu TK itu bukan dance, Nari tapi tari tradisional. tradisional. Baru dance itu SMP. Barunya SMP. Oke, pindah alam ya. Oke. Sama kok aku dulu ini aku dulu pernah juga, tapi bukan panggung sih, lebih ke kayak muatan, tahu nggak sih muatan lokal kayak mata pelajaran peminatan, di mana pada itu setiap hari Jumat kita diwajibkan untuk menari. Nah, sekolahku serentak itu SD ku itu mengambil nari, dan itu katanya guru-guru Angga ini narinya bagus. Padahal dia cowok, tapi gerakannya cewek. Seperti itu. Nah, jadi mungkin enggak. Jadi aku enggak dulu, karena aku waktu itu basicnya adalah basket. Nah, akhirnya yaitu baru mulai menekuni dunia panggung ketika SMA itu tadi. Kalau kalian udah lama berarti kalian senior. belum. Senior. Oke, terus yang terkait dengan kesiapan, apakah kalian sudah siap belum sih untuk fight dengan tim dance yang lain? Siap. Mau nggak mau harus siap. Siap. Sekarang terkait dengan siap, lawan yang paling kalian takuti? Yang jelas itu dari luar itu Malang. Paling region Malang ya. Yes. Kalau Grace Surabaya. Oke, karena memang jujur Malang Surabaya punya skill yang beda, alirannya juga beda. Yeah. Aliran gimana ya? Karena aliran sih lebih ke genrenya beda. Kita genrenya apa, mereka apa. Nah, itu yang kita harus waspadai, ya gak sih? Iya. Nah, terus yang selanjutnya, target kalian apa sih kalau waktu ikut DBL? Kalian mau 10 besar, 5 besar, 3 besar, juara 1 atau gimana? Yang pasti juara 1. Juara 1.
Kalau targetnya Grace cuma 3 besar. 3 besar. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Berarti ininya gini, kalian 2 musuhan guys besok ya. Musuh terdekat kalian. Jadi selamat bertanding kalian berdua, tampilkan semaksimal mungkin. Siap. Nah, kalau misalnya targetnya udah 2 besar, kira-kira pencapaian kalian selama kalian latihan, apa yang sudah capai, atau latihan fisik atau gimana progres latihannya kalian sebesar apa sampai detik ini? Buat yang DBL. Buat yang DBL. Kalau timnya sendiri belum latihan ke koreonya. Persen. Tapi kemarin kita sudah ngebahas tema, konsep, properti, semuanya sudah diatur. Jadi nanti tinggal latihan koreonya. Oke. Terus untuk yang Kita sudah latihan koreo, sudah hampir selesai, kurang sedikit lagi selesai. Terus sama udah nyiapin kostumnya juga sudah mulai Oke, berarti sebenarnya konsepnya udah aja, tinggal jalan aja nih ya. Jadi sebenarnya sudah siap bertanding dan siap menang nih harusnya. Dan aku doakan kalian semua menang ya. Amin. Ring juara 3 besar semua ya. Amin. Oke, itu tadi terkait dengan bincang-bincang aku dengan tim dance dan tim tari DBL SMA Negeri Jember. Nah, selanjutnya kita ada games nih, yang selanjutnya dari segmen selanjutnya adalah game random pick dance. Nah, jadi mereka harus menari atau tunjuk bakat tentang genre tarian mereka masing-masing. Oke, tadi dari game pick dance-nya sudah siap ya Binar sama Grace ya? Sudah. Kalau Binar pastinya tradisional ya. Kalau Grace mau hip hop atau waking atau popping atau twerking Sensor banget. atau crumping. sensor jangan ya. Oke. Sudah siap lagunya masing-masing ya? Atau nanti kita challenge aja nih kayaknya. Kayaknya lebih cocok di challenge aja ya. Oke, biar menantang ya. Oke, tim, langsung aja nih kita saksikan nih dance challenge-nya dari siapa dulu? Binar dulu apa Grace dulu nih? Binar dulu ya. Oke, Binar silakan maju untuk perform. Kita lihat. Oke, tadi adalah bincang bintang pada episode hari ini tentang tim yang akan bertanding di event DBL Jawa Timur di Surabaya dari SMA Negeri 2 Jember. So, yang pasti kalian harus mensupport tim-tim yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Semoga menjadi juara pada tahun ini dan membawa pulang piala yang sudah kita idam-idamkan dari lama. So, I think that's all for today. Jangan forget like, comment, and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update
postingan kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga share to all your friends dan follow Instagram kita di bincang_bintang. Ya. See you next video and bye-bye. Tunggu kami di podcast Bincang Bintang selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendengar kisah baru yang hendak bercerita. Untuk Gelora Semangat Bangsa, terima kasih dan sampai jumpa.